Tafsirul Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi'adadi ma ahata bihi ilmuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati jami'an, izinkan saya dalam kesempatan kali ini membahas sebuah persoalan yang sangat penting kita ketahui, bahwasanya ketika kita meninggal kelak, terutama di padang mahsyar, ketika manusia sejak zaman Nabi Adam ila akhir zaman dikumpulkan di suatu tempat. Dikatakan bahwasanya tempat itu mirip bumi, tetapi bukan bumi yang kita pijak ini. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Allah akan menciptakan bumi dan langit yang lain. Dan di bumi yang mirip dengan bumi ini, tapi tidak ada gunung-gunung, semua padang dan datar, disitulah kita bakal dikumpulkan. Dan itu pasti kita akan berada di sana. Dan karena tidak ada matahari di situ, maka keadaannya gelap gulita. Orang mukmin yang memiliki iman dan amal soleh, di situ mereka tidak ada ketakutan, karena cahayanya begitu cemerlang. Sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Cahaya itu akan bergerak cepat, yas'a, dari depan dan dari kanan. Kaum mukminin akan memiliki cahaya ini. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik di padang mahsyar mereka akan susah karena mereka tidak memiliki cahaya. Dan mereka berharap dari orang-orang mukmin itu untuk tidak bergerak cepat sehingga mereka ikut mendapatkan cahaya. Cahaya itu dari mana? Cahaya itu dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana dijelaskan dalam surat A'raf ayat 157. Anda bisa lihat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Rasulullah SAW. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang sukses, yang mengikuti cahaya. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya, maka kita harus mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran dan syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Semuanya cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Ketika kita menjauh dari Al-Quran, berarti kita menjauh daripada cahaya itu sendiri. Apakah kita ingin kelak ketika kita mati, kita tidak memiliki cahaya dan berada di kegelapan itu? Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu alladziina amanu. Orang-orang munafik sedih. Orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya dan hari kiamat dengan benar-benar, dan mereka disebut munafik, itu dia berharap cahaya daripada mereka orang-orang yang beriman ini. Kemudian dijawab, irji'u wara'akum, kalian kembali ke dunia, faltamisu nura, dan carilah cahaya di dunia, faduriba bainahum bisurin. Kemudian Allah bikin tembok pemisah antara yang mukmin dan yang munafik. Ada pintunya, lahu bab batinuhu fihi rahmah. Di dalam tembok itu orang-orang mukmin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, sementara wadhahiruhu min kibalil adab. Sementara di luar untuk orang-orang kafir dan munafikun itu ada siksaan. Inilah jalan yang kita harus pilih. Apakah kita akan memilih menjadi orang mukmin atau kita munafik? Dan cahaya itu adalah sangat luas. Ketika kita berbuat kebajikan kepada orang lain, itu kita telah mendapatkan cahaya. Ketika kita berzikir, itu adalah cahaya. Ketika kita salat malam, itu adalah cahaya.
ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, itu adalah cahaya. Sebaliknya ketika kita melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, atau kita melakukan korupsi, itulah kegelapan. Dan nanti semua itu akan bertajassum. Semua amalan-amalan kita akan menjadi nyata dan berwujud di padang mahsyar nanti kelak. Disitulah kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Karena kehidupan dunia begitu singkat. Begitu singkat sehingga ketika datang ajal, kita mati tanpa membawa cahaya. Ini urusan yang begitu sangat penting. Tapi karena kita sudah terjebak dengan urusan-urusan materi, itulah yang membuat kita terlena. Sehingga kita melupakan betapa pentingnya oleh-oleh cahaya itu yang kita harus bawa kelak. Karena di hari itu tidak ada lagi ansab. Nasab akan putus. Anak tidak mengenal ayah, ayah tidak mengenal anak. Atau ibu, begitu juga. Karena tidak ada bagi-bagi cahaya lagi. Maka saat kita berada di dunia ini, kita manfaatkan usia kita, detik-detik kita ini untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Saya kira cukup di sini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya, di mana semua Al-Quran, ayat-ayat Quran adalah cahaya itu sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.